Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut akan dilanjutkan pembahasan tentang kunci jawaban UTS Fisika 2 Teknik Industri semester genap tahun akademik 2021-2022. Lanjut untuk penyelesaian soal nomor 4. Soal nomor 4, silahkan bisa dilihat kembali soal dari Google Classroom ya, yang secara ringkas dapat digambarkan sebagai berikut. Jadi ada 5 buah hambatan R1, R2, R3, R4, R5 yang disusun seperti pada gambar. Kemudian masing-masing hambatan diketahui nilainya R1 8 ohm, R2 4 ohm, R3 3 ohm, R4 6 ohm, kemudian R5 12 ohm. Nah, titik AB itu dihubungkan dengan sumber tegangan DC sebesar 26 volt yang mempunyai hambatan dalam 0,5 ohm. Pertanyaan yang pertama adalah berapa nilai ekivalen dari susunan kelima hambatan tersebut? Nah, kalau kita lihat dari gambar, maka rangkaian ini kita hitung dulu untuk hambatan R3 dengan R4 secara paralel, kemudian diserikan dengan R2, kemudian hasilnya diparalelkan dengan R5, dan terakhir diserikan dengan R1. Jadi R34 bisa dihitung sama dengan R3 kali R4 dibagi dengan R3 plus R4, jadi masing-masing 3 dan 6 ohm, menjadi 3 kali 6 per 3 plus 6, jadi ketemunya 2 ohm. Kemudian diserikan dengan R2 menjadi R234 sama dengan R2 ditambah dengan R34. Jadi sama dengan 4 ohm ditambah 2 ohm, jadi ketemunya 6 ohm. Kemudian terakhir pada AB itu diserikan menjadi R234 ya, kemudian diserikan dengan hambatan yang kelima. Jadi ketemunya mohon maaf, ini berarti ada kesalahan hitung untuk rangkaian hasil akhir RAB-nya ya. Jadi R234 diparalelkan dengan R5 ini sudah ketemu sama dengan 12 ohm dan 6 ohm, itu menjadi 4 ohm hasilnya. Kemudian yang terakhir RAC itu menjadi R1 ditambah R2345 yang sudah diparalelkan di bagian sebelumnya ya. Jadi ketemunya sama dengan 8 ditambah 4 sama dengan 12 ohm. Nah, itu adalah nilai ekivalen dari hambatan. Kemudian kalau sudah dihitung R total dari AB itu sama dengan 12 ohm, maka arus utama yang keluar dari baterai itu menjadi persamaan hukum Ohm sebagai berikut. I sama dengan E dibagi dengan RAC ditambah dengan R hambatan dalam baterai. Jadi sama dengan 26 volt dibagi dengan 12 plus 0,5. Jadi ketemunya 2,08 ampere. Nah, kemudian daya untuk hambatan R1 bisa langsung dihitung karena arus utamanya sama dengan 2,08 ampere menjadi I kuadrat R1. Kalau kita hitung ketemunya 34,6 watt. Kemudian kalau sudah dihitung daya berhambatan R1, maka bisa dihitung tegangan pada R1 saja. Itu sama dengan persamaan hukum Ohm, VR1 sama dengan I kali R1, jadi 2,08 kali 8 Ohm, ketemunya 16,64 watt. Maaf, ini mestinya volt ya, 16,64 volt ya, satuan untuk tegangan. Kemudian VR5 itu menjadi 26 dikurangi dengan 16,64 karena 26 itu keseluruhan ini ya, kemudian dikurangi dengan tegangan pada hambatan BC, kemudian dikurangi lagi dengan hambatan atau tegangan pada hambatan dalam sendiri, yaitu sebesar 0,5 kali arusnya 2,08.
Jadi VR5 ketemunya kalau kita hitung 8,32 volt. Nah, sehingga daya pada hambatan R5 bisa dihitung sama dengan V kuadrat per R. V-nya sama dengan 8,32 yang sudah dihitung, dibagi dengan R5 sama dengan 12 ohm, jadi ketemunya 5,77 watt. Nah, setelah daya pada hambatan R5 bisa dihitung, maka arus pada R5 ini bisa dihitung sekarang, yaitu menggunakan persamaan hukum Ohm. Maka I pada R5 sama dengan VR5 dibagi dengan R5, jadi sama dengan 8,32 volt dibagi dengan R5 12 ohm, ketemunya 0,7 ampere. Nah, sehingga arus pada R2 adalah pada bagian yang kiri, ya, atas ini, yang di tengah. Nah, maka bisa dihitung I pada R2 itu sama dengan IR1 dikurangi I pada R5. Jadi 2,08 ampere dikurangi 0,7 ampere, jadi ketemunya 1,38 ampere. Nah, sehingga daya pada R2 bisa dihitung sama dengan I kuadrat kali R2. I-nya sama dengan 1,38, dari hitungan sebelumnya ini dikalikan dengan hambatan R2 sama dengan 4 ohm, jadi hasilnya 7,62 watt. Nah, kemudian tegangan sendiri untuk hambatan R2 saja. Jadi R2 itu yang ini ya. Jadi tegangan yang di sini saja, yaitu sama dengan IR2 dikalikan dengan R2, jadi 1,38 dikalikan dengan 4. Jadi ketemunya sama dengan 5,52 volt. Nah, sehingga dari sini bisa dihitung tegangan pada R3 ya. Tegangan R3 adalah tegangan yang ada di sini nih. VR3 sama dengan VR4 karena susunannya adalah paralel, yaitu sebesar VR5 dikurangi dengan VR2, jadi 8,32 volt, dikurangi dengan 5,52 volt dari hitungan sebelumnya ini, ketemunya 2,8 volt. Nah, sehingga daya pada R3 sama dengan V kuadrat per R, persamaannya V-nya VR3 kuadrat dibagi dengan R3, ini sama dengan 2,8 kuadrat dibagi dengan 3, ketemunya 2,61 watt. Sedangkan daya pada R4 sama dengan V kuadrat per R, V-nya VR4 sama dengan VR3 karena paralel, 2,8 volt kuadrat dibagi dengan R4 sama dengan 6 ohm, jadi ketemunya 1,3 watt. Nah, dari sini sudah bisa dihitung semua daya pada masing-masing hambatan. Kita akan lanjut ke soal terakhir, yaitu soal nomor 5. Nah, soal nomor 5 itu digambarkan ada 3 kawat paralel yang dialiri arus seperti pada gambar berikut ini. Jadi kawat P yang sebelah kiri 10 ampere arahnya ke atas, kemudian kawat Q 15 ampere arahnya ke bawah, kemudian kawat R itu ke bawah dialiri arus sebesar 20 ampere. Jarak kawat P dengan kawat Q 10 cm, kemudian kawat Q dengan kawat R 20 cm. Pertanyaannya di tengah-tengah titik antara kawat Q dengan kawat R ini berapa medan magnet yang ditimbulkan oleh ketiga kawat berarus tersebut, ya. Nah, berarti titik S ini yang terletak di tengah-tengah titik Q dan R mengalami 3 medan magnet, yaitu disebabkan oleh kawat P, kawat Q, dan kawat R. Nah, arah dari medan magnet yang ditimbulkannya bisa dilihat kembali dengan menggunakan aturan tangan kanan kita. Nah, sehingga medan magnet yang ditimbulkan oleh kawat P itu arahnya ke dalam. Ini dituliskan BSP. Kemudian oleh kawat Q itu arahnya keluar. Ini dituliskan BSQ. Kemudian oleh kawat R karena arusnya ke bawah, berarti medan magnetnya ke dalam lagi. Ini dituliskan BSR. Jadi ada 3, BS oleh P, BS oleh Q, dan BS oleh R.
Nah, masing-masing kalau kita hitung persamaannya BSP sama dengan mu 0 kali I dibagi dengan 2πr, R jarak. Jadi kalau kita masukkan mu 0 IP per 2πr dari S ke P, ketemunya 4pi kali 10 min 7 kali 10 dibagi dengan 2πr, R-nya 0,2. Yaitu 10 cm ditambah 10 cm, 20 cm dijadikan meter menjadi 0,2. Jadi ketemunya 1 kali 10 pangkat minus 5, satuannya Tesla, arahnya masuk ke dalam. Kemudian medan magnet di S oleh Q, mu 0 IQ per 2πr S ke Q, jadi 4pi kali 10 min 7 kali IQ-nya 15 ampere dibagi dengan 2πr, R-nya sama dengan 0,1. Itu jarak dari S ke kawat Q. 10 cm atau 0,1 meter, ketemunya 3 kali 10 pangkat minus 5 Tesla, arahnya ke luar yang ini. Kemudian yang ketiga, BSR sama dengan mu 0 IR dibagi dengan 2πr dari S ke R sama dengan 4pi kali 10 min 7 kali arusnya 20 ampere dibagi dengan 2πr, jaraknya 0,1 dalam satuan meter. Jadi kalau kita hitung ketemunya 4 kali 10 pangkat minus 5 Tesla. Nah, arahnya masuk ke dalam. Jadi yang arah masuk 2, yang arah keluar 1, sehingga total medan magnet yang ditimbulkan sama dengan BSP ditambah BSR dikurangi dengan BSQ. Jadi tiga-tiganya ini kita padukan vektor resultannya menjadi 1 plus 4 minus 3 kali 10 pangkat minus 5 atau 2 kali 10 pangkat minus 5 Tesla, arahnya masuk ke dalam bidang gambar. Kemudian pertanyaan B adalah berapa gaya persatuan panjang yang dialami oleh kawat P. Kawat P itu yang ini. Berarti kawat P ini mengalami gaya interaksi antara P dengan Q dan antara P dengan R. Ya, antara P dengan Q karena arahnya berlawanan, maka gaya yang terjadi ada gaya tolak, arahnya ke kiri. Sedangkan antara P dengan R, arahnya juga berlawanan arah, maka gayanya gaya tolak, berarti arahnya juga ke kiri. Jadi FPQ dan FPR arahnya sama-sama ke kiri, maka totalnya nanti kita jumlahkan. Jadi kalau kita hitung, itu untuk kawat P, FPQ per L sama dengan mu 0, IP kali IQ per 2P kali jarak D dari P ke Q. Jadi kalau kita masukkan nilainya, ini akan ketemu 3 kali 10 pangkat minus 4 Newton per meter. Sedangkan FPR per satuan panjang itu sama dengan mu 0 IP kali IR dibagi dengan 2pi D dari P ke Q. Jadi kalau kita masukkan nilainya, jaraknya menjadi 0,3 ya. Nah, dalam satuan meter, maka ketemunya 1,33 kali 10 pangkat minus 4 Newton per meter. Nah, karena arahnya sama-sama ke kiri, maka kita jumlahkan. Jadi 3 kali 10 pangkat minus 4 ditambah dengan 1,33 kali 10 pangkat minus 4 Newton per meter, ketemunya 4,33 kali 10 pangkat minus 4 Newton per meter, arahnya ke kiri. Nah, kemudian pertanyaan yang ketiga adalah berapa gaya persatuan panjang yang dialami oleh kawat Q yang di tengah nih. Berarti kawat Q mengalami interaksi dua kawat antara Q dengan P dan antara Q dengan R. Q dengan P arahnya berlawanan, berarti gayanya gaya tolak, berarti ke kanan. Antara Q dengan R sama-sama ke bawah, berarti gaya yang terjadi adalah gaya tarik-menarik, berarti arahnya juga ke kanan. Jadi FQP dan FQR sama-sama ke kanan, maka totalnya nanti dijumlahkan. Nah, jadi kalau kita hitung, gaya persatuan panjang untuk kawat Q sama dengan FQP per L, mu 0 IQ IP per 2pi D dari Q ke P. Kalau kita masukkan nilainya, R-nya sama dengan 0,1 meter jaraknya, ketemunya 3 kali 10 pangkat minus 4 Newton per meter. Sedangkan FQR per L sama dengan mu 0 IQ kali IR per 2pi D dari Q ke R. Jadi kalau kita masukkan nilai-nilainya dengan R sama dengan 0,2 dalam satuan meter, maka nilainya adalah 3 kali 10 pangkat minus 4 Newton per meter.
Karena sama-sama ke kanan, maka kita jumlahkan dua vektor tadi, itu menjadi FQ per L sama dengan FQP per L ditambah FQR per L. Jadi kalau kita jumlahkan 3 dengan 3, 6 kali 10 pangkat minus 4 Newton per meter arahnya ke kanan. Baik, itu tadi adalah kunci jawaban ujian tengah semester Fisika 2 jurusan Teknik Industri yang telah dilaksanakan sebelum liburan kemarin ya. Nah, jadi Anda semuanya bisa ngecek kembali, bisa melihat kembali dari jawaban yang Anda sudah upload di Google Classroom, kira-kira ada berapa nomor yang betul, ada berapa bagian yang kurang sempurna dan seterusnya, sehingga Anda sendiri bisa memperkirakan berapa nilai UTS yang nanti akan dikoreksi oleh tim teaching, dan kalau sudah selesai, insya Allah kita akan umumkan, kita share melalui Sistri Sakti. Baik, sekian penjelasan ujian tengah semester ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.